Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, Raja Daud dengan niat baik dan rasa persahabatan mengutus orang untuk menyampaikan duka citanya kepada Hanun bin Nahas atas meninggalnya ayahnya, Raja Nahas, karena Nahas telah menunjukkan persahabatan kepada Daud. Namun Hanun didampingi para pemuka Bani Amon mencurigai bahwa utusan Daud datang sebenarnya untuk menyelidiki dan menghancurkan mereka. Di 1 Tawarik 19 ayat 3 dikatakan bahwa berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Kecurigaan ini membuat Hanun memutuskan untuk mempermalukan para utusan Daud tanpa bertemu dengan mereka, tapi langsung memerintahkan untuk mencukur mereka dan memotong pakaian mereka. Ketika mendengar hal ini, Daud marah. Ia bangkit dan memerangi Amon. Amon memang membayar untuk bantuan dari Aram, tapi mereka kalah. Kita dapat baca kisah lengkapnya di 1 Tawarik 19 ayat 1 sampai 19. Kecurigaan raja dan para pemuka Amon yang berlebihan telah menghancurkan relasi dan bahkan bangsa mereka. Waspada boleh, tetapi hendaknya tidak curiga, apalagi curiga berlebihan. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita juga sering mencurigai orang di sekitar kita. Kita curigai orang atau kelompok yang tidak seide dengan kita, tidak sesuai ekspektasi kita, dengan orang yang kita anggap saingan, dengan orang yang kabarnya atau gosipnya juga pernah ceritain atau menjelek-jelekkan kita. Bahkan orang yang dekat dan ngobrol dengan mereka yang kita curigai pun kita jaga jarak, menunjukkan sikap permusuhan. Kita sering curiga berlebihan sehingga tidak jarang relasi jadi terganggu, menimbulkan ketidaktentraman dan bahkan bisa sampai menghakimi orang yang kita curigai itu. Karena curiga biasa selalu diiringi gosip, fitnah, cap buruk, benci, menghakimi, bahkan dapat melakukan kejahatan yang besar. Padahal seperti kasus di atas yang kita pikirkan belum tentu kebenarannya. Hanya menduga karena terlihat begini dan begitu. Raja Daud memang disertai Tuhan dan memenangkan semua perang, tapi kemudian di mata Bani Amon dia seperti mau mengintai dan menghancurkan mereka juga. Kecurigaan ini kemudian membuat mereka menghakimi dan berakibat fatal, merusak relasi dan hancur. Yesus berkata, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Yesus sendiri dicurigai berlebihan dan dihakimi sampai mati disalibkan. Nah Bapak Ibu, kita belajar bahwa ketika kita sering melihat bahwa dampak dari curiga dan menghakimi adalah kerusakan dan kehancuran, maka mari kita terus belajar membangun relasi dalam kasih. Tetap mengusahakan yang baik dalam relasi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi semua hukum Taurat dan kitab para nabi, kata Yesus. Mulailah dari diri kita sendiri terlebih dahulu untuk tidak mencurigai, tidak berprasangka berlebihan, apalagi sampai menghakimi. Tapi mari kita bangun relasi yang baik dan tulus dengan orang lain. Dan kiranya hati pikir kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Tuhan menolong kita. Bapa di surga, kami mohon ampun Tuhan ketika kami mungkin sering mencurigai orang-orang di sekitar kami, bahkan mencurigai berlebihan sehingga kami menjauhi mereka atau melakukan hal-hal yang memikirkan hal-hal yang tidak baik tentang mereka. Kami mohon ampun Tuhan, kami mau belajar untuk kami boleh membangun relasi dalam kasih, khususnya juga relasi dalam keluarga dan juga dalam keluarga gereja kami. Kami rindu hidup kami makin memuliakan Tuhan, makin seturut dengan kehendak Tuhan, punya relasi yang baik satu dengan yang lainnya, supaya orang melihat dan bisa memuliakan Bapa yang di sorga. Karena itu Bapa di surga, biarlah kekuatan daripada Tuhan melingkupi kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.